Shalom. Berjumpa lagi dengan saya, Yeskiel Yohanes Larmana. Salam kasih Bapa. Haleluya. Tidak ada yang salah dengan menjadi seorang lajang. Yang salah adalah standar hidup atau pola pikirmu sebagai seorang lajang. Yang salah adalah kamu menyebut dirimu sebagai jomblo atau single. Ternyata sebutan jomblo atau single menentukan siapa dirimu sebagai seorang lajang. Kalau kamu menyebut dirimu sebagai seorang yang jomblo, berarti kamu seorang yang pesimis. Sementara single adalah seorang yang optimis. Mengapa? Karena single tidak merasa kesepian, tahu akan pilihannya dan tetap percaya sama Tuhan meski belum punya pacar atau pasangan. Di sisi lain, jomblo dihantui rasa takut kesepian kalau tidak akan dapat pacar atau pasangan, dan merasa bahwa sumber kebahagiaannya adalah hanya melalui pacar. Karena itu sebutlah dirimu sebagai seorang single. Tetapi harus menjadi single yang berkualitas dan memiliki standar hidup. Memiliki standar hidup adalah menjadikanmu pribadi yang berkualitas. Sebagai seorang single, kamu harus punya standar hidup sebelum kamu mencari dan memilih pasangan. Kalau kamu sudah punya standar hidup, di akhir video ini akan ada sebuah video recommended yang spesial untuk kamu dalam mencari dan memilih pasangan hidup. Ingat, punya standar hidup dulu sebagai seorang single, baru mencari dan memilih pasangan hidup. Ada dua standar hidup yang harus kamu pegang sebagai seorang single Kristen yang berkualitas. Yang pertama, percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus, seperti kata pemazmur, Amsal, dan Yeremia. Kalau kamu punya standar hidup yang segala sesuatu percaya dan mengandalkan Tuhan, ketahuilah bahwa kamu sedang berada di lingkaran Tuhan, di mana tidak ada seorang pun yang akan diizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam lingkaran. Artinya kalau Tuhan sedang mempersiapkan sebuah hati yang spesial untuk kamu, percayalah, tidak ada seorang pun yang dapat merebut hati itu dari kamu. Amin, saudara. Yang kedua, menjadi pribadi yang tidak murahan. Kata murahan di sini bukan ditujukan pada kehidupan secara umum, tetapi khusus kepada mereka yang menjadi pengganggu atau perusak hubungan orang lain. Murahan, pengganggu, perusak adalah kata-kata yang paling cocok untuk orang seperti itu. Orang bodoh pernah berkata, selama cincin pernikahan belum dikenakan pada jari manis, atau selama belum duduk di pelaminan, selalu masih ada kesempatan. Video ini menegaskan bahwa hal itu tidak berlaku bagi anak Tuhan. Mengapa demikian? Come on man, you have a living God. Untuk mendapatkan pasangan, itu hal yang mudah loh bagi Tuhan. Masa anak Tuhan jadi murah? Masa anak Tuhan jadi perusak hubungan orang lain? Ingat, ini bukan hanya berlaku bagi yang sudah menikah, tetapi untuk kamu yang masih lajang. Kamu tidak pernah tahu betapa kerasnya perjuangan seseorang untuk mendapatkan dalam hatimu. Kamu tidak pernah tahu betapa relanya dia melakukan apapun untuk mendapatkan seseorang yang diidam-idamkannya. Buang pola pikir seperti itu. Buatlah cerita hidupmu sendiri bagaimana nanti kamu akan memperjuangkan sebuah hati untuk melengkapi hatimu. Ingat kisah Yakub dalam Alkitab, saudara. Dia telah berjuang mendapatkan wanita yang dicintainya, yaitu Rahel. Make a love story of your own love without destroying other people's love story. Kamu harus pegang satu hal, selama pacaran saja ada yang mendoakan hatimu, apalagi sudah menikah. Wow, your marriage won't last long. Jangan pernah jadi pribadi seperti itu. Ingat, masih banyak para single berkualitas yang punya standar hidup di luar sana yang Tuhan sediakan untuk kamu. Ayo, rubah pola pikirmu dan miliki standar hidup sebagai seorang single Kristen yang berkualitas. Kamu harus tahu satu hal, bahwa ketika kamu hidup dalam Tuhan, kamu sudah menjadi pribadi yang berkualitas. Maka pertahankanlah kekualitasanmu. Jangan jadi pribadi yang memalukan sebagai anak Tuhan. Buktikan kepada mereka di luar sana kalau kualitasmu tidak bisa diganggu-gugat. Amin, saudaraku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati para single di dunia. Amin.